saudara katakan bahwa mereka ini terpidana digiring untuk mengaku dan karena akibat penyiksaan dan intimidasi sehingga mereka terpaksa orang-orang kecil ini yang merupakan kuli dan orang tidak memiliki motor dituduh sebagai geng motor oleh Rudiana, seperti itu. Menurut pendapat saya proses hukum dari awal sudah salah. Dari proses hukum salah dan memponisnya juga salah. Makanya saya bilang, saya berharap kepada kuasa hukumnya lakukan PK itu. Bagaimana saya bilang? Saya sangat prihatin sekali. Saya sangat prihatin dalam perkara ini. Loh, saya bilang penyebab kematian itu jelas-jelas. Yang lucunya ini dua orang pelaku itu, si Andi dan si Dani itu perannya jelas loh. Saya membaca putusan. Dia memperkosa dan awalnya pengejaran itu kalau menurut putusan pengadilan dari si Andi loh. Waktu itu minum di warungnya Ibu Nining. Tapi si Andi dikatakan fiktif. Perkara fiktif. Tetapi menghukum orang benaran. Ini kasihan saya. Apa pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Bandung ketika membebaskan klien saudara pada perkara peradilan? Gimana? Pertimbangan hakim sehingga Peggy harus dibebaskan. Peggy dibebaskan? Peggy dibebaskan. Ya karena salah tangkap salah satunya. Ya. Dari penetapan tersangka atau penyitaan lainnya? Digugurkan. Semuanya digugurkan. Mungkin cukup dari kami, yang mulia. Saya udah cukup lelah sekali masalahnya menunggu 1 hari ini. Dari termohon silahkan. Ayo termohon, kita sama-sama mantan auditor, mantan jaksa. Mungkin singkat saja. Ya. Berarti Bapak adalah penasihat hukum dari Peggy yang perkaranya 2024 kemarin ya? Ya betul. Iya. Dan Bapak tidak pernah menjadi pengacara pada saat kasus terpidana Saka Tatal maupun 8 orang lainnya ya? Betul. Betul. Setuju saya. Kalau begitu ya mungkin kami cukup yang mulia. Terima kasih. Ya. Ya udah cepat, nggak usah lama-lama, bebaskan 8 orang itu. Dari ini kayak orang nonton bola jadinya ya. Ya. Jadi dari kuasa pemohon sudah, dari termohon juga sudah. Ya. Terima kasih untuk saksi. Silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat itu ya melalui media ini. Saya masih ingat itu teman saya polisi di Polda Yogyakarta itu. Ketika dia seminar tentang masalah pra peradilan itu dia di sebelah saya jelaskan itu resikonya apa, macam-macam lah bentuknya. Syukurlah Pak polisi. Loh, syukurnya apa Pak? Pintu neraka ditutup untuk sampean karena diuji melalui pra peradilan penggunaan wewenang itu. Jadi kalau tidak diuji melalui pra peradilan, sampean lolos terus, dosanya orang masuk penjara itu gara-gara sampean. Kalau itu materinya tidak benar. Tapi kalau sudah di sidang di majelis pra peradilan itu ditolak begitu, selamatlah Anda, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi sebaliknya bagi hakim yang salah dalam memutus pra peradilan, pintu neraka tutup, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran material. Kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno, istrinya Pak Mulyatno itu, kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki. Karena apa? Kebenaran hakiki. Kalau kebenaran material masih di bawah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran material, di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Lamia Mulyatno yang menerjemahkan KUHP itu. Jadi di atas kebenaran material adalah kebenaran hakiki, dan di atas kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya terkait dengan proses-proses hukum seperti ini diuji ya kita objektif saja, dan ahli juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan ahli terkait dengan masalah proses pemeriksaan dalam perkara PK. Cukup ya dari kuasa pemohon dan kuasa dan termohon ya, sudah cukup semua.
setelah ahli ini sudah tidak ada lagi kan? Sudah ya, sudah selesai berarti kita ya. Ya, sebelum ahli meninggalkan ruang sidang. Terima kasih untuk keterangannya ahli ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena ahli sudah memberi keterangan secara lisan cukup panjang dan cukup lebar, maka ahli tinggal lengkapi dengan tulisan ahli terkait masalah PK. Ya, jadi secara general sebagai sebuah teori atau paling tidak doktrin hukum terkait masalah PK akan saya serahkan kepada Yang Mulia. Dan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafahnya. Terima kasih. ya. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Apakah sekonyong-konyongnya ya seorang hakim akan menjatuhkan putusan dengan kehilafannya tanpa memperhatikan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan tulisan-tulisan kecil untuk memutuskan suatu perkara? Atau seperti apa, Pak? Dalam undang-undang negatif itu yang seperti apa pembuktian secara negatif? Apakah cukup dengan alat bukti terus bisa menyimpulkan ini salah, atau berdasarkan dua alat bukti kita bisa mendapatkan keyakinan hakim, kemudian kita memutuskan suatu perkara itu bersalah? Ini berkaitan dengan kehilafan hakim yang saudara sampaikan tadi. Saya mengundang saudara untuk kembali, kalau bicara tentang putusan, bacalah pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Baik. Di situ akan ada poin D bahwa hakim akan... Izin, pertanyaan saya belum masuk ke sana, Bapak. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa sekonyong-konyong ataupun secara tiba-tiba tanpa ada alat bukti membuktikan perkara itu salah, atau harus ada alat bukti sah yang dianggap sah oleh hukum atau berdasar hukum? Tentu dong, hakim pasti melakukan pemeriksaan yang menyeluruh sampai pemeriksaan itu selesai. Baik. Itu kan sehingga seperti apa, kan, ahli? Hukum acaranya begitu. Saya ngomong dulu apa saudara ya? Baik, silakan diselesaikan. Silakan diselesaikan. Saya hanya mau menyampaikan alasan 263 saja sih sebenarnya. Kalau Anda mau mendebat atau berdiskusi tentang... Tidak, izin yang mulia, saya bertanya berkaitan dengan keahlian saya saudara sebagai ahli pidana. Saya keberatan izin yang untuk mulia menjawab karena tidak untuk itu. Ahli tidak mau menjawab, berarti ahli bukan tidak bisa menjelaskan. Saya tidak, saya sudah jelaskan dengan saudara. Iya, gimana? Saya bilang kan, sampailah pemeriksaan itu selesai, dimulai daripada dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, diperlihatkanlah alat bukti, betul kan? Jika sudah selesai tadi, betul nggak? Tentu akan ada selanjutnya tuntutan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya bukan itu, ahli. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara tanpa adanya alat bukti itu? Nggak ahli. Mungkin dong seorang hakim bisa memutuskan sekonyong-konyong. Baik. Terima kasih. Kemudian dengan pandangan seperti itu, saudara pun sebagai ahli saya rasa lebih memahami hal tersebut. Hakim pun dalam memutuskan ataupun mengatakan ini bersalah atau tidak, itu berdasarkan alat bukti yang sah. Saudara ahli tadi tanpa menguji alat bukti berdasarkan catatan kecil, sebagai seorang ahli menyimpulkan ini salah. Itu sebagai ahli pidana yang mempunyai ilmu sebagai doktor, menurut saudara itu benar atau salah? Berdasarkan keilmuan saudara? Menurut pengetahuan saya yang saya sandingkan, karena memang saya tadi diundang berdasarkan pengetahuan saya. Baik. Saudara nanti tolong disandingkan halaman-halaman tersebut. Tidak, karena kalau kita tidak dihadapkan dengan... Silakan diselesaikan. Majelis hakim, mohon izin, saya selalu bilang dengan mahasiswa saya, kalau kita dihadapkan dengan kata-kata tidak selesai, tapi tolong dihadapkan dengan bendanya. Saya mengundang saudara untuk secara membuka putusan tadi supaya kita bisa dapat. Saya kebetulan membawa. Saudara bawa tidak? Saya ada.
Baik, Kita enak. pertanyaan saya. Ini, mohon gini ya. Jadi Siap. tadi yang disampaikan oleh ahli itu adalah catatan untuk putusan saja. Baik. Anotasi putusan gitu loh. Berarti bukan alat bukti ya? Izin, Yang Mulia. Lain lagi cerita. Baik. Bukti. Enggak, pertanyaan saya itu Yang Mulia. Yang membuat ribet kan ahli sendiri. Enggak, tapi kan saudara Siap. menyambung- Tolong cabut lo kalimatnya gitu Sebentar, nggak baik lo. sebentar. Hai jaksa yang baik, nggak boleh Yang gitu Mulia. dong. Izin Yang Mulia. Sudah, Siap. sebentar. Hakim saya merasa terintimidasi Siap. loh kalimatnya begitu. Siap. Ya. Anda tidak menyampaikan kode etik kalau begitu. Siap. Saya menyampaikan ke Yang Mulia bukan kesampaian ahli. Enggak dong. Siap. Ditujukan ke saya. Kalau senggolnya tidak saya kan jadi Ini masalah. sebentar ya. Tadi catatan, hanya catatan untuk putusan, bukan sebagai alat bukti gitu loh. Baik, siap. Gitu kan maksudnya, bukan Ya. sebagai alat bukti. Baik, kemudian selanjutnya saya akan bertanya kepada ahli berkaitan dengan asas legalitas. Bisa dijelaskan apa itu asas legalitas? Asas legalitas diatur dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang Hukum Pidana yang menyatakan tidak ada satu perbuatan yang diancam, yang dapat diancam dengan pidana melainkan satu aturan yang mengatur untuk itu. Namun dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana ada asas legalitas juga, diatur dalam pasal 3, yaitu adalah peradilan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Baik. Berarti semua itu telah disebutkan seperti itu. Pertanyaan saya kepada ahli, ya, saudara ahli tadi menyampaikan adanya pertentangan antara satu putusan dan putusan lain. Apakah saudara ahli berdasarkan asas tadi sudah memeriksa? Oke, tadi sudah saudara jelaskan sudah memeriksa putusan. Diluruskan lagi. Jadi itu adalah salah satu alasan dari PK. Baik, Itu ya. baik Yang Mulia. Siap. Pertanyaan saya boleh saya lanjutkan Yang Mulia? Apa beralih? Belum, karena tadi beliau menyatakan ada putusan yang saling bertentangan. Maksud saya, apakah beliau sudah mempelajari putusan PT, kemudian putusan Mahkamah Agungnya, Yang Mulia, saya izin. sehingga dia bilang bertentangan, ada khilafan? Yang Mulia, izin. Sebentar ya. Yang Mulia, Sebentar. Berarti saudara tadi tidak menyimak. Baik. Tadi kan tadi sebut satu-satu. Iya, dari siap. PN, PT, Siap, Yang Mulia. kasasi, gitu ya. Siap. Ya. Jadi Baik. sebentar. Yang Mulia, Ya, dia tidak sebentar. tahu kalau saya dosen, bukan bisa bohong-bohongan. Saya ngebaca. Jadi sudah ditengahi ya. Baik. Tadi sudah disebutkan dari mulai putusan pertama, banding sampai dengan kasasi. Itu tadi putusan sudah Siap. disebutkan. Terima kasih Yang Mulia. Izin, kemudian pertanyaan saya berkaitan dengan novum yang disampaikan. Yang Mulia, saya harus tunjukkan bahwa saya memang membaca Yang Mulia, supaya tidak jadi pertentangan. Saya undang saudara untuk Baik. melihat catatan saya bahwa saya membaca. Kalau begitu saya tanya saudara bawa nggak putusannya, yuk. Bawa, bawa. Baik. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.